Haleluya, Shalom. Channel ini like dan subscribe. Jangan lupa berdoa dan bantu setiap pelayanan Tuhan di negeri ini. Karena kita dalam nama Yesus menyelamatkan setiap umat manusia. Karena Yesus berkata, tidak mau satu pun binasa, melainkan semuanya harus masuk dalam kerajaan Allah. Demikian. Dan ini ada satu video dari si mata sipit Xiao. Xiao ini. Tolong ya anak saya Kumaila dan sudah menyiapkan pantun untuk menampol mulut pembohong kayak begini. Nggak ngerti apa-apa, lebih pandai putri saya Kumaila putri Saifuddin Ibrahim. Ini dia yang harus ditanggapi oleh Kumaila. Jadi belakangan di dalam surat Yasin yang kita baca tiap pekan, misalnya ada teman-teman yang baca surat Yasin, di situ diceritakan lagi ada satu kelompok manusia bejat luar biasa. Saking bejatnya teman-teman sekalian, diutus satu nabi, dua nabi nggak cukup, diutus tiga. Diutus berapa? Tiga. Padahal pas Fir'aun jahat banget itu, tahu Fir'aun teman-teman sekalian? Tahu. Fir'aun itu diutus berapa nabi ke situ? Dua, Musa, Harun. Tapi ini saking bejatnya, nggak diutus satu nabi, dua. Bejatnya kamu adalah membenci kekristenan. Setiap mu'alaf bahkan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nabi Kumaila sudah diutus oleh Tuhan untuk menutup mulut kalian. Mulut Somat, mulut Adi Hidayat, mulut para mu'alaf, Felix Xiao, Don Ditan, dan juga Kainama. Harus ditutup mulutnya ya. Nabi, tiga nabi diutus pada kaum tadi untuk supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini nabi tiga diutus pada orang-orang ini nggak ngaruh sama sekali. Omongannya mentah, omongannya nggak didengerin, sama sekali nggak direken pokoknya. Malah dibully, malah diolok-olok. Mereka bilang, nabi tiga ini pergi aja lah. Kamu pergi sajalah berjemur di pinggir pantai sambil makan ikan bawal. Bodimu memang aduhai, tapi hanya untuk dijual. Kamu telah menjual ayat-ayat Tuhan untuk mengaku dirimu sebagai orang pinter. Sekolahmu di mana? Hafal Quran tidak, tapi Nabiah Kumaila putri Saifuddin Ibrahim akan memberikan jawaban yang menohok terhadap kalian yang ikut campur di dalam memajukan Indonesia bagi Kristus di masa yang akan datang. Janganlah beli keripik jika kamu sudah makan ketan. Percuma wajahmu ganteng, tapi hati kayak setang. Haleluya. Rasain lu. Bawa sial aja. Kamu itu datang kepada kami bawa sial, tahu nggak? Sebelum kamu datang kami panen banyak. Sebelum kamu datang kami kalau mancing banyak. Pas kamu datang sial. Kami nggak punya ikan lagi. Kami nggak punya bahan pertanian lagi. Gara-gara kalian datang. Kalau zaman sekarang kalian itu pergi aja. Lah kenapa? Kalian tuh radikal, ekstremis, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila. Emang kamu mau mendirikan, ini Felix Xiao ini, dia mau mendirikan khilafah. Sekarang ngomongnya sudah berbeda. Dulu-dulu, waktu saya di Indonesia, kamu itu khilafah. Video kamu sudah banyak. Lah sekarang, begitu Prabowo naik, berubah pandangan politikmu. Arahnya kemana? Pagi makan roti, siang makan bakso urat. Cinta ini sungguh mati, kamu tega berkhianat. Ya, apa yang kamu pelajari tentang khilafah? Kamu mau mendirikan khilafah. Weh, kepala peang.
khilafah itu barang jualan yang sudah tidak bisa dilakukan lagi, tidak laku di pasar. Tiba-tiba ngomong NKRI. Kok bisa cepat berubah? Dasar jualan agama loh. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Silakan untuk sekalian. Nah semua begitu terjadi. Ketika kemudian 3 rasul ini, 3 nabi ini nggak bisa kemudian untuk berbuat apa-apa, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, waja'a min aqsal madinati rojulu yas'a, dan datang dari aqsal Madinah. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Aqsal Madinah, ujung kota, artinya deso. Paham teman sekalian? Dan datang dari orang desa, min aqsal madinati rojulu yas'a, seorang pemuda tergopoh-gopoh, dan dia berkata, apa kata-kata dia? Ya qaumit tabi'u mursalin, wahai orang-orang, wahai manusia, ikuti para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan segala sesuatu yang kemudian dikatakan oleh para nabi. Dia cuma ngulangin yang nabi ngomong, dibahasakan dengan bahasa anak muda. Ketika dia ngomong, apa yang terjadi? Ajaib. Orang-orang sadar, orang-orang jadi mau cenderung pada kebenaran, orang-orang jadi mau mengikuti risalah Nabi. Padahal Nabinya ada berapa tadi? 3, sama sekali nggak bisa menyadarkan. Tapi satu orang deso ini Cukup Kumaila, bukan pemuda yang datang tergopoh-gopoh dari ujung kampung, tapi kamu telah ditampilkan oleh Tuhan dengan dipermalukan oleh Kumaila putri Saifuddin Ibrahim. Lempar jangkar dari kapal dermaga kapal Betawi. Dasar kamu cowok binal, semua cewek kamu layani. Kamu layani, hei. Mu'alaf kempal kampul. Ngomong tanpa dasar. Ayatnya di mana? Sebut ayatnya. Itu baru berdalil. Makanya saya layani kamu dengan pantun-pantun Kumaila putri Saifuddin Ibrahim. Nanti akan saya ceritakan semua tentang putri saya ini dan rencana saya ke depan untuk menyelamatkan dia untuk tinggal di suatu tempat. Di tempat saya minimal dia harus melahirkan anak di Amerika, supaya kecerdasan dan kepandaian otaknya itu akan gampang dan tersebar luas dalam orang yang satu bahasa, yaitu satu bahasa Indonesia, lewat media sosial ini. Tapi sekarang anakku, sabarlah Kumaila. Jangan emosi dan jangan mengeluarkan kata-kata seperti yang sudah saya sarankan kepadamu, anak putriku yang cantik, ya. Jangan ikut omongan orang. Siapapun, entah dia kiai kah apa, kecil itu. Kamu lebih cerdas dari 1000 kiai. Kamu lebih pintar dari 1000 Felix Siau. ulangi ucapan para nabi dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda, lalu anak-anak muda bergejolak mau mengikuti kebenaran. Orang-orang zolim nggak suka. Dia bilang, berhenti kamu anak muda, jangan ngomong lagi. Kenapa? Ini anak muda ngomongannya jelek. Ini anak muda ngomongannya mudah dimengerti. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kami bunuh. Malah pemuda tadi berkata, saksikan para nabi, aku beriman pada Tuhan yang kalian sembah. Maka setelah itu dia ditarik di jalan, diinjek-injek perutnya, sampai menurut Ibnu Katsir, perutnya itu kemudian ususnya keluar lewat anus. Berhenti ngomong kebohonganmu itu. Sudah sering baca koran, kalau beli koran pagi sudah banyak pengorbanan, tidak satu pun kau hargai. Lu cerita pinter, tetapi kamu melihat bahwa rekayasa otakmu tanpa dasar dan dalil. Malah kamu bicara kepada tafsir kuno. Ini sekarang zaman sekarang. Ciao.
sekarang ini. Yang diperlukan bagaimana membangun Indonesia ke depan, yaitu orang-orang yang cerdas dan pintar untuk di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pembangunan infrastruktur ini penting. Oleh karena itu, Presiden sekarang ini terus membuat jalan dari kota ke desa, dari desa ke kota, terus dibangun seperti itu. Jangan ada jalan yang rusak, dan itu memakan banyak waktu, habis di bensin karena macet, habis di kendaraan karena cepat rusak jalan yang tidak baik. Amerika ini luar biasa, putriku. Jadi dalam waktu singkat ini, putriku, segera datang ke sini. Aku akan menyiapkan semuanya. Percayalah, kamu akan nyaman di sini. Cari bule. Saya akan cari menantu bule yang ganteng supaya kamu mendapatkan DNA yang bagus dari turunan bule ini. Suruh pergi ke kota Kerinci, beli tiket, banyak yang antri. Sungguh tidak mengherankan lagi, tengok main dan makin banyak orang kesurupan melihat wajahmu dan caramu berbicara yang luar biasa. Tengok makin banyak cowok yang antri menanti kamu, sayang. Aku akan menyiapkan semuanya itu. Saya sudah banyak di sini. Tetapi saya sarankan sama bule saja, anakku. Saya tulus hati. Karena kamu adalah DNA-ku. Ya. Habis kamu. Weh, Felix Ciao. Singkat cerita meninggal, diinjak-injak. Setelah diinjak-injak meninggal, dia masuk kemudian kepada pengadilannya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Singkat cerita begini, Allah kasih trailer surga. Wah, sekalian. Jadi trailer 30 detik surga tuh kayak apa? Kira-kira gitulah kalau zaman sekarang. Kalau film kan ada trailernya. Ini dia dikasih lihat surga kayak apa. Ini tempat tinggalmu nanti, ini sudah kemudian kenikmatan yang Allah sediakan bagi kamu, ini ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan bagi kamu. Lalu kemudian Allah tanya sama dia, kira-kira nak, kamu pengen apa lagi? Kamu perlu apa lagi? Setelah semua yang saya kasih kepada kamu tadi. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, saya boleh minta sesuatu ya Allah. Minta apa lagi? Coba lihat baik-baik, ini keanehan. Orang kalau cerita bohong kamu. Dari mana kamu dapat itu cerita bohong? Ngarang. Dulu kamu pendukung khilafah. Begitu zaman Prabowo, hormat Pancasila loh. Kau rajit tali temali hanya untuk gantung diri. Dasar kamu cowok genit, tidak punya harga diri. Dengar baik-baik itu ya, Felix. Rasakan pantun sadis dari Kumaila. Kecap asin tidak butuh diseduh, jolok mangga dengan galanan panjang. Silap sedikit segera selingkuh, sebab dia lelaki mata keranjang. Dasar mata keranjang loh. Kamu permainkan itu firman Tuhan. Dan itu kamu bilang itu adalah kata-kata dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita sadar. Kita harus membangun Indonesia ke depan. Yaitu Indonesia yang aduhai. Indonesia yang penuh dengan permata Crispin yang luar biasa berkilau. Sorga itu nggak usah nanti ya. Di dunia inilah sorga itu. Yaitu dengan dipenuhi oleh cinta kasih, toleransi,
dan damai. Terima kasih ya atas video kamu. Jangan bikin video konyol lagi ya kamu, Felix daripada